Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan metodologi penelitian administrasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian. Ya, jadi maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian. Nah, biasanya ini hal yang diremehkan, tapi sangat penting sebenarnya bagi arahan pedoman seorang peneliti di dalam melakukan penelitiannya. Apa sih hubungan maksud dengan tujuan penelitian? Biasanya kita tidak bisa membedakan apa maksud penelitian, apa tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian disenapaskan dalam perumusannya. Sesungguhnya hal itu merupakan gambaran operasionalisasi penelitian masing-masing, sub masalah beserta acuan-acuannya sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah. Jadi pada intinya maksud dan tujuan itu, terutama tujuan penelitian itu, tidak boleh terlepas dengan rumusan masalah. Itu ya, sekali lagi tidak boleh. Jadi harus senapas. Harus sama ya, senapas itu mungkin sama tidak, tapi senapas lah gitu ya, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Maksud penelitian mengandung pengertian tentang kegiatan atau pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Jadi yang maksud penelitian itu adalah kegiatannya, pekerjaannya, apa yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan tujuan penelitian mengandung pengertian tentang apa yang akan dicapai atau diperoleh dari kegiatan pekerjaan maksud tersebut. Jadi ini kadang-kadang sering kali maksud dan tujuan itu juga disamakan, bahkan ada juga yang diputar balikan gitu ya. Sebenarnya rumusan itu sebenarnya untuk maksud penelitian, bukan untuk tujuan. Tapi kadang-kadang rumusan untuk maksud penelitian itu menjadi tujuan penelitian. Nah, itu yang sering sekali terjadi gitu ya. Padahal ini jelas kalau tujuan itu apa yang mau dicapai gitu ya. Diperoleh dari kegiatan pekerjaan penelitian itu. Jadi sedangkan maksud penelitian sih ya kegiatan atau pekerjaan penelitian itu sendiri gitu, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang sangat penting sekali yang harus dipahami betul oleh kita semua. Maksud penelitian berkaitan dengan metode dan teknik penelitian. Jadi kalau maksud penelitian itu kan tadi itu kegiatan-kegiatannya apa saja, berkaitan dengan metode dan teknik penelitian. Sedangkan tujuan penelitian berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan. Nah, ini porsinya lainnya. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa maksud penelitian itu berkaitan dengan metode dan teknik penelitian, sedangkan tujuan penelitian berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan. Sedangkan kegunaan penelitian berkaitan dengan saran-saran. Nah, ini jadi ada kaitan sendiri. Sekali lagi, maksud berkaitan dengan metode dan teknik penelitian, tujuan penelitian berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan, dan kegunaan penelitian berkaitan dengan saran-saran. Nah, itu harus ada ngekliknya ke situ ya, Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga bila tujuan penelitian tercapai, maka akan diperoleh solusi bagi pekerjaan masalah secara langsung. Sekali lagi, tujuan penelitian itu disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga bila tujuan penelitian tercapai, maka akan diperoleh solusi bagi pemecahan masalah secara langsung. Tujuan penelitian juga merupakan output target yang terukur, sehingga evaluasi hasil dapat diukur melalui ketercapaian tujuan penelitian tersebut. Hindari penggunaan kalimat misalnya merancang, membangun. Sebab proses merancang
yang hanya sampai 50% saja sudah termasuk kategori merancang. Dan ingatkan, merancang berarti apa yang mau dilakukan gitu kan. Ya, bukan rancangannya ya teh, tapi merancang kan berarti maksud gitu ya. Hal ini berbeda bila digunakan kalimat terwujudnya rancangan. Ya, tujuan rancangan itu berarti rancangan sendiri gitu ya. Kalimat ini lebih terukur karena bila rancangan tidak terwujud, berarti tujuan penelitian tidak tercapai. Jadi ada produknya kalau itu ya. Ada produknya. Produk penelitian itu berupa buku, berupa karya ilmiah. Nah, itu ada produknya gitu ya. Kalau berupa model, ya, terwujudnya model kan gitu ya. Nah, itu bukan rancangan, tapi ya kalau rancangan masih maksud ya. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, membuktikan, menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan terutama pada penelitian non-rekayasa. Kalimat tujuan pada jenis penelitian ini pun juga harus terukur, sehingga peneliti dapat mengukur dan menjadikan ketercapaian penelitiannya itu sendiri. Nah, itu jadi jelas ya ini. Saya ulangi. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, membuktikan, menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, terutama pada penelitian non-rekayasa. Kalimat tujuan pada jenis penelitian ini pun harus juga terukur, sehingga peneliti dapat mengukur dan menjadikan ketercapaian penelitiannya sendiri. Jadi kalau keluarannya berupa artikel di suatu jurnal gitu ya, suatu model, suatu pedoman, nah itu kan jelas ya. Pedoman itu jelas itu ukurannya, nanti harus ada ukurannya itu ya. Suatu rekayasa model, misalnya model untuk penginputan data lah gitu ya. Nah, tujuan di samping tadi berkaitan dengan metode dan teknik penelitian, sebenarnya tujuan itu juga sangat tergantung dengan tipe atau jenis penelitian. Tipe dan jenis penelitian itu sangat menentukan tujuan penelitian. Misalnya ini, jenis penelitian, salah satu kriterianya ditentukan oleh tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian terdapat 3. Nah, ini ya. Berdasarkan jenis penelitian, ada 3 tujuan penelitian. Yaitu penelitian yang sifatnya eksploratif, deskriptif, dan ekstanatif. Jadi ada yang mengeksplor, ada yang mendeskripsikan saja, dan ada yang mempelajari kalau jenis penelitian. Ini militan. Dalam istilah lagi, penelitian eksploratif adalah penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci atau untuk mengembangkan hipotesis. Nah, ini biasanya memang eksploratif itu menghasilkan yang namanya hipotesis. Nah, hipotesisnya nanti diuji yang pada penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, eksploratif itu kebanyakan lebih bersifat penelitian yang kualitatif, menghasilkan hipotesisnya nanti diuji lagi melalui penelitian yang sifatnya kuantitatif. Penelitian eksploratif berkaitan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam suatu keadaan sosial. Jenis penelitian ini menurut Silalahi berhubungan dengan pertanyaan apa? Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan apa? Penelitian deskriptif berkaitan dengan penggambaran suatu situasi atau gejala tertentu secara terperinci. Robert Meyer Ernest Wood ini membedakan dua jenis deskripsi, yaitu deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Deskripsi kualitatif mengacu pada karakteristik sekelompok orang, benda, atau peristiwa, melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema klasifikasi. Sedangkan deskripsi kuantitatif menyajikan
tahap lebih lanjut dari observasi dengan wujud penggambaran besaran karakteristik dari sekelompok orang, benda, dan peristiwa, antara lain berupa distribusi frekuensi, kecenderungan sentral, dispersi. Jadi kalau kuantitatif sudah digambarkannya di dalam bentuk mean gitu ya. Penelitian eksplanatif berkaitan dengan penjelasan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekali lagi membedakan penelitian eksplanatif dalam dua tipe penelitian asosiatif dan kausal. Penelitian asosiatif mempelajari apakah perubahan nilai dalam suatu variabel adalah ada hubungannya dengan perubahan nilai dalam variabel lain. Jadi biasanya ini katakanlah rumusan katanya dengan korelasi. Penelitian kausal ini mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan pertanyaan pokok sebagai berikut. Apakah perubahan nilai dalam suatu variabel menyebabkan perubahan nilai dalam variabel lain? Nah, ini biasanya jika X maka Y ataukah pengaruh. Nah, itu biasanya jenis-jenis yang sifatnya penelitian kausal. Nah, asosiatif biasanya korelasi ya. Nah, ini kalau dilihat ya bagaimana perbedaan tipe dan jenis penelitian, ini ada yang exploratory, descriptive, dan explanatory. Kalau exploratory ini become familiar with the basic fact, setting, and concept. Sedangkan descriptive provide a detailed, highly accurate picture. Dia menggambarkan secara detail dan dengan akurat. Sedangkan explanatory itu test theory prediction of principle. Jadi mengetes suatu teori, ingatkan. Jadi kalau penelitian yang sifatnya asosiatif dan penelitian sifatnya sebab akibat, kalau kita menggunakan kata korelasi atau kata pengaruh atau jika dan maka itu harus ada teorinya dulu ya, yang mengatakan jika X atau Y atau pengaruh X ke Y gitu, harus ada dulu teorinya. Kan explanatory itu yang tadi yang asosiatif dan sebab akibat itu ya, nah, itu wajib ada teorinya dulu. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang kadang-kadang lupa gitu ya. Yang kedua, ciri yang kedua exploratory itu adalah create a general mental picture of condition. Nah, jadi kalau sedikit locate new that nunjuk data that contradicting past data. Sedangkan explanatory elaborate and enrich a theory explanation. Yang ketiga ini formalist and focus question for future research. Nah, jadi tadi seperti saya contohkan, kalau hasilnya adalah hipotesis, maka sebenarnya nanti diuji melalui explanatory gitu kan gitu ya. Hasil tujuan dari penelitian exploratory ini misalnya hipotesis nanti di explanatory itu diuji kembali. Lalu kalau descriptive, create a set of categories of classified types. Lalu kalau explanatory-nya extend teori to new issue or topic. Jadi bagaimana bisa teori-teori ini ditempatkan pada isu-isu baru, topik baru, tempat baru gitu ya. Kalau yang sifatnya explanatory itu. Lalu yang keempat, cirinya itu kalau explanatory itu exploratory itu adalah generate new ideas, conjecture or hypothesis. Nah, ini bisa saja ide baru gitu, atau pertimbangan baru gitu, atau hipotesis. Kalau descriptive itu cirinya classify a sequence of step or state. Sedangkan explanatory itu support or relate an explanation or prediction. Ciri yang kelima itu kalau exploratory itu adalah determine the feasibility of conducting research. Sedangkan kalau descriptive itu document a causal process or mechanism. Sedangkan explanatory ada link issues or topic with
general prinsip. Jadi bagaimana kalau seperti itu prinsip yang dipakai dalam suatu hasil penelitian di tempat lain itu bisa dilakukan di tempat yang lain juga gitu. Apakah teori itu berlaku juga di tempat lain atau tidak gitu, kasarnya begitu. Selanjutnya yang keenam adalah develop techniques for measuring and locating future data. Jadi mengembangkan teknik atau pengukuran data di masa akan datang di tempat lain. Lalu terus ada report to the background or context of situation. Lalu kalau explanatory itu cirinya itu determine which of several explanation is the best. Jadi bagaimana penjelasan yang paling terbaik untuk suatu teori tertentu gitu ya, pada intinya sana. Nah itu sekarang kita bahas satu persatu tujuan penelitian eksploratif, penelitian yang ditujukan untuk menjadi akrab dengan fakta, suasana, dan perhatian dasar. Untuk menciptakan suatu gambaran mental secara umum mengenai kondisi-kondisi serta untuk memformulasikan dan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian di masa depan. Nah, ini sebenarnya kesentuhan eksploratif jadi masih agak awal. Lalu untuk menghasilkan ide-ide, pendapat, dan hipotesis baru. Nah, itu muncul hipotesis baru, ya. Kalau yang sifatnya eksploratif, bukan teori sebenarnya. Untuk menentukan kelayakan pelaksanaan penelitian dan mengembangkan teknik-teknik untuk pengukuran dan penentuan lokasi data di masa depan. Sedangkan penjelasan tentang tujuan penelitian adalah pertama untuk menyediakan suatu gambaran yang detail dan dengan akurasi yang tinggi untuk menentukan lokasi data baru yang bertentangan dengan data masa lampau, untuk menciptakan seperangkat kategori atau mengklasifikasikan tipe-tipe, untuk mengklasifikasi sekuen langkah-langkah atau tahap, dan mendokumentasikan suatu proses atau mekanisme timbal balik, serta melaporkan latar belakang atau konteks dari suatu situasi. Nah, itu biasanya tujuan dari penelitian sifatnya deskriptif. Sedangkan yang bersifat eksplanatif itu pertama menguji prediksi, prinsip-prinsip suatu teori serta mengelaborasi dan memperkaya suatu penjelasan dari suatu teori. Mengembangkan suatu teori ke dalam isu-isu atau topik-topik baru dalam mendukung atau menolak suatu penjelasan atau prediksi. Dan yang ketiga, untuk menghubungkan isu-isu atau topik-topik dengan tujuan prinsip umum dan menentukan penjelasan yang tersedia. Selanjutnya, kita setelah membahas dengan maksud, tujuan, dan kita bicara tentang kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menuju kepada manfaat dari pengetahuan dan atau ilmu yang dicapai, diperoleh, disusun, ditemukan dalam suatu penelitian. Nah, makanya nanti ini sangat berkaitan dengan saran dan gitu. Kegunaan penelitian merupakan perkiraan bila tujuan penelitian tercapai. Hal ini dapat diperkirakan melalui outcome atau dampaknya bagi masyarakat dan dunia iptek. Paling tidak terdapat 3 nilai tambah, yaitu bagi masyarakat pengguna, bagi pengembangan iptek, dan bagi peningkatan ekonomi. Itu saya kira kegunaan suatu penelitian itu layaknya ke sana gitu ya. Bila penelitian berkaitan dengan kebijakan, misalnya jenis penelitian evaluasi, maka perlu diuraikan pula manfaat bagi kebijakan institusi. Kegunaan penelitian biasanya juga merujuk kepada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Nah, itu yang umum begitu ya, minimal ada 2 itu. Apa kegunaan praktisnya, apa kegunaan teoritisnya. Kegunaan teoritis merujuk kepada nilai tambah kepada pengembangan ilmu yang diteliti. Kegunaan praktis merujuk kepada nilai tambah kepada kehidupan sehari-hari dan manusia, terutama lokus penelitian. Nah, misalnya seperti tadi, kalau ada penelitian evaluasi kebijakan, apa manfaatnya bagi kebijakan itu untuk institusi? Gitu ya. Tipe atau jenis penelitian dengan gunaan penelitian. Selain dapat ditinjau dari perspektif tujuan, jenis penelitian itu dapat ditinjau dari perspektif kegunaan penelitian. Atas dasar derajat aplikasi dan generalisasi, penelitian itu dibedakan atas penelitian yang hasilnya dapat dan tidak dapat diaplikasikan secara langsung. Penelitian yang hasilnya dapat diaplikasikan secara langsung disebut dengan istilah penelitian terapan. Silalahi menyatakan bahwa penelitian terapan merupakan penyelidikan atas suatu masalah tertentu untuk menemukan solusi yang dapat
diimplementasikan bagi penyelesaian masalah atau membantu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini ya terapan-terapan tadi ya. Atau kegunaan bagi institusi gitu ya. Pada sisi lain, penelitian yang hasilnya tidak dapat diaplikasikan atau digenerasikan secara langsung disebut dengan istilah penelitian dasar atau penelitian murni. Atau biasanya kegunaan teoretik. Kalau penjelasan yang dari awal itu. Kenneth S. Gordon and Bruce F. Abbott menyatakan bahwa penelitian dasar diadakan untuk menyelidiki isu-isu yang relevan dengan maksud mengkonfirmasi atau mendiskriminasi tentang posisi teoritis dan empiris. Nah, ini jadi menguji apa kegunaan teoritis pada dasarnya kalau penelitian dasar itu. Di samping itu, penelitian dasar itu memiliki sasaran. Nah, sasaran penelitian dasar itu apa? Untuk mendapatkan informasi umum tentang suatu fenomena dengan sedikit tekanan penempatan aplikasi pada contoh-contoh dunia nyata dari fenomena tersebut. Jadi informasi umum tentang fenomena saja tanpa terlalu menekankan kepada aplikasinya di contoh-contoh. Nah, bagaimana ini perbedaannya antara penelitian sosial dasar dengan terapan, antara basic dengan applied ya. Kalau penelitian dasar ini, research is intrinsically satisfying and judgment are by other sociologists. Sedang yang applied, research is a part of the job and is judged by sponsor who are outside the discipline of sociology. Nah, misalnya ini dalam pengertian sosiologi ya, ini ternyata kalau ini mah kalau penelitian dasar itu pada dasarnya tidak ada pesanan lah gitu ya, tidak ada pesan sponsor dari yang lain. Sedangkan kalau applied itu ada pesan sponsor dari yang lain. Kalau di sini misalkan orang peneliti sosiologi gitu ya, sosiologis gitu ya, ya meneliti untuk kepentingan sosiologisnya aja itu, perkembangan ilmu sosiologi aja. Sedangkan kalau applied itu ada sponsor untuk misalkan bagaimana itu bisa berguna untuk untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang kedua ini research problem and subject are selected with a great deal of freedom. Ya, jadi masalah dan subjek penelitian itu diseleksi dengan penuh kebebasan. Sedangkan penelitian terapan to research problem narrowly constrained to the demand of employer or sponsor. Nah, sama dengan pada ciri yang satu tadi, bahwa ciri yang kedua juga itu ya bedanya di situ. Kalau itu dipilihnya oleh seorang penelitinya saja, kalau ini tidak ada tergantung sponsor juga gitu. Yang ketiga, research is judged by absolute norm of scientific rigor and the highest standard of scholarship are used. Sedangkan kalau di applied itu, science itu dan terapan itu adalah the rigor and standard of scholarship depends on the uses of research. Research can quick and dirty or may match high scientific standard. Ciri yang keempat, the primary concern with the internal logics and rigor of research design. Sedangkan kalau applied, the primary concern is with the ability to generalize finding to areas of interest to sponsor. Sama ini tentu. Yang kelima, the driving goal is to contribute to basic theoretical knowledge. Jadi tujuan utama dari penelitian dasar gitu ya, itu pada dasarnya bagaimana pengembangan teori-teori, pengembangan pengetahuan teorikal. Sedangkan kalau applied science itu the driving goal is to have practical play off or use for research. Jadi bagaimanapun juga harus ada perimbangan untuk bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan
sehari-hari. Lalu yang keenam ini success come with when result appear in a scholarly journal and have an impact on other in scientific community. Jadi kalau berhasil atau tidaknya penelitian dasar itu kalau bisa bisa dipublish di jurnal gitu ya, penelitian dasar itu. Sedangkan kalau penelitian terapan, success come when result are used by sponsor in decision making. Nah, ini suksesnya itu kalau apabila penelitian tersebut bisa digunakan di dalam pengambilan keputusan di bidangnya itu. Nah, itu saya kira bagaimana hubungan antara maksud penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.